Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah online kita pada saat pagi hari ini. Kita akan saat teduh sejenak. Jemaat kami ajak bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Kita angkat satu pujian, hormat bagi Allah Bapa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, segala puji hormat serta syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Terima kasih atas nafas hidup yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh ada, boleh bersama-sama melayani Tuhan. Ini karena kasih dan karunia-Mu. Bapa Surgawi, kami menyerahkan ibadah online dari awal sampai akhirnya ke tangan kuasa Tuhan. Urapi setiap kami yang ambil bagian pelayanan pada pagi hari ini. Baik WL, singer, pemain musik, LCD, kameramen, terlebih hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang nanti disampaikan boleh menguatkan dan memotivasi iman kami. Sehingga kami boleh menjadi orang Kristen yang kuat dan tahan uji. Terima kasih Bapak. Juga kami menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang sedang sakit, Tuhan jamah, yang susah Tuhan liburkan, yang sedang kekurangan Tuhan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak, sekali lagi kami menyerahkan ibadah online dari awal sampai akhirnya ke tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Orang percaya katakan,
Amin. Puji Tuhan. Jemaat, persilahkan duduk kembali, kita lanjutkan pujian kita pada pagi hari ini. Yaitu dengan satu pujian, Allah kuasa melakukan segala perkara. Haleluya. Allah kuasa kita adalah Allah yang dahsyat. Dia sanggup melakukan segala perkara. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup ini, ada kabar-kabar yang menakutkan. Kita tidak perlu khawatir yang berlebihan. Manusia memang terkadang mengkhawatirkan yang berlebihan. Tapi Allah kita sanggup memelihara kita. Amin. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita dengan satu pujian Allahku dahsyat. Kita akan bersorak-sorai, tinggikan Dia. Allahku dahsyat. Haleluya. Dari barat sampai ke timur, nama
Puji Tuhan dengan dahsyatnya sehingga hanya Yesuslah yang layak kita puji. Saya akan bacakan hukum Allah. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, tercatat di dalam kitab Matius 22 ayat 37 sampai 40. Dan jemaat kami ajak bangkit berdiri. Kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita lanjutkan kembali pujian kita, Kamulah Bangsa yang Terpilih. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya akan membacakan nas Alkitab pada pagi hari ini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tercatat di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 sambil persembahan dijalankan, kita akan angkat satu pujian, Oh Yerusalem. Kota mulia
Puji Tuhan, terima kasih atas persembahannya. Biarlah persembahannya boleh diberikan oleh Tuhan berlipat-lipat. Tuhan Yesus memberkati. Tiba waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sambil menunggu hambanya, kita sambut dengan satu pujian, pertolonganku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Katakan hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Katakan kini mataku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Waktu kami serahkan kepada hambanya, Ibu DRS Berliando, waktu kami serahkan. Baik. Sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa dulu. Terima kasih ya Bapak, Kau sungguh baik. Kau hari ini Kau berkenan kepada kami Tuhan. Walaupun masih dalam bentuk online Bapak. Hamba percaya kuasa Roh Kudus tidak akan pernah berhenti. Beri hikmat-Mu Tuhan. Roh Kudus, berilah firman-Mu. Hari ini juga banyak orang merasa dan mendapatkan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami mengucap syukur dan siap berbagi kebenaran-Mu, mendengarkan kebenaran-Mu. Amin. Dan lebih dari itu, kami siap menjalankan kebenaran-Mu. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Amin, amin, amin. Ya shalom, jumpa lagi dengan saya Berliando. Shalom. Shalom. Udah lama gak ketemu, jadinya saya agak terbingung-bingung kecuali ada satu ibu, ya Bapak Ruben kebetulan ya, nama Ibu Angela. Saya terima kasih bisa diundang di sini. Terima kasih juga kepada Tuhan. Saya percaya banyak yang sudah mengamati juga rambutnya semakin putih. Tapi firman Tuhan bilang, saat memutih rambutmu, aku Tuhan akan tetap menggendong kamu. Jadi saya lagi digendong-gendong Tuhan. Yang ngecat-ngecat rambut pasti lagi lupa Tuhan gendong. Tapi saya digendong Tuhan. Ya, saya diberi tema untuk hari ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu temanya mencari kesukaan Tuhan Bapa di surga. Kok Tuhan mencari kesukaan Bapa di surga? Ditulis di mana? Galatia 1 ayat 10. Coba kita lihat. Galatia 1 ayat 10. Nah, ini dia. Dikatakan seperti gini. Semua sudah, Galatia 1 ayat 10. Saya bacakan ya. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kalau mau dengar sedikit, merenung sedikit saja. Pertama dibilang, ku cari kesukaan. Ku cari kesukaan. Dua pilihannya. Kesukaan manusia, kesukaan Bapa. Kesukaan Allah. Terus yang kedua udah ku cari, ku coba. Ku coba berkenan. Itu lagu dunia, ku coba dan ku coba lagi. Itu lagunya Pance ya, Ponda. Ku coba dan ku coba. Pance aja masih coba-coba. Tapi manusia ini dalam ayat Galatia 1 ayat 10 dikatakan, ku coba berkenan kepada manusia atau kepada Allah. Adakah ku coba berkenan kepada manusia atau sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kita banyak sekali sekarang ini ya. Saya nggak tahu deh. Saya sendiri punya saudara ada beberapa tuh sampai takut keluar rumah 2 tahun bener-bener gak keluar rumah. Sampai akhirnya sekali waktu saya ngelihat itu sepupu saya di videoin sama anaknya sama pembantunya nyanyi berdua-duaan seperti lagu Pance siapa tapi bahasa Batak gitu. Karena saya orang Batak ya, kebetulan saudara juga banyak Batak. Itu nyanyi main belai-belayan suami istri berdua. Kakek nenek si Opung Boruma, Opung Doli. Saya lagi melihat bahwa they are looking for kesenangan sendiri supaya kenapa sih kalut begitu ya. Gak pergi keluar rumah, gak pergi. Aduh kayaknya anak-anak dia bilang gini, anak-anak melarangku pergi keluar. Ya kalau prokesnya dijaga gak apa-apa lah. Nanti pulang yang seperti itu mandi langsung apa segala macam. Tapi saya mau kasih tahu. Jadi bagaimana sekarang sampai nanya begitu ditulis di Galatia. Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan? Sama Tuhan jangan coba-coba berkenan. Mencoba maksudnya. Tapi cari itu kudu. Karena di Matius 6:33 dibilang cari dulu kan kerajaan Aba Bapa di sorga. Gak sampai di situ kebenarannya. Saat ini mau ngomong benar mau salah, tadi saya dengar satu kesaksian dari ibu, kebetulan istri Bapak Royandi tadi saya ikutin. Dia bilang manusia saat ini semua jadi dokter. Vitamin ini, sampai dia sempetin waktu. Jangan vitamin D aja ya, mesti campur sama vitamin K. Kalau enggak malah percuma. Dia sampai mengingatkan seperti itu karena dia bilang apa? Gara-gara teknologi saat ini sekarang kita lagi berteknologi ya. Lagi ada ini nih, Nyong muda satu menjadi operator untuk ini supaya bisa dikumandangkan, diudarakan. Bersyukur sama Tuhan ada, tapi kebanyakan kebenaran itu hoax. Jadi kalau ku cari kesukaan manusia, otomatis mesti ditimbang lagi. Tapi Tuhan bilang, ayo
Rasul Paulus menyatakan, mengingatkan, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Kalau masih cari, terusnya habis itu yang kedua langkahnya menurut saya agak riskan. Ku coba berkenan. Saat kau cari kerajaan Bapa dengan segala kemuliaannya dan kebenarannya, maka itu pasti kita nggak akan coba-coba untuk berkenan kepada Tuhan. Bahkan kita kena injeksi satu virus, vaksin. Kalau kita berkenan kepada Allah apa tidak, itu ketahuan. Tapi kalau mau coba-coba, itu kita bukan hamba Tuhan, kita bukan hamba Kristus. Seorang yang tidak dapat menjadi pelayan Injil yang sejati dan mencoba menyenangkan orang lain atau manusia, itu kadang-kadang mengurangi kebenaran Injil. 1 Korintus 4 ayat 3 sampai 6 menyatakan itu semua. Semua pengikut Injil Kristus harus bertujuan nomor 1, menyenangkan Tuhan. Walaupun itu berarti tidak menyenangkan beberapa atau orang-orang tertentu. Dalam perjalanan ke sini terus terang aja, saya diskusi sama kakak saya datang sini sama kakak saya dan kakak ipar saya. Saya bilang gini, aduh kenapa ya? Baru damai berapa menit. Gak taunya, gak cari lagi perkenanan Tuhan tuh gak cari. Karena apa? Coba-coba. Saat kita mencari perkenanan Tuhan, itu jangan coba-coba. Semua pengikut Injil Kristus harus bertujuan menyenangkan Tuhan. Walaupun itu berarti tidak menyenangkan beberapa orang. Sampai saya diingatkan, terus terang saya kemarin tuh nganter beberapa yang sakit ke dokter herbal saya. Ya doakan juga tapi cari medicine yang atau terapi yang benar begitu. Dan saya bawa, di situ dokter saya tuh bilang, ibu stresnya gawat nih katanya. Orang ngelihat saya ceria gitu ya, Pak Ruben ngelihat saya senyum terus. Bu Angel senyum terus, baru kenal Pak Ongki nih. Keren juga musiknya, dia mainnya keren. Dan saya berasa bahwa saya gak kenapa-napa gitu. Tapi pas dipencetin kiri kanan gak tahu loh, emosi sedih saya keluar gitu loh. Gue bilang, dokter bikin gue nangis aja katanya. Enggak nih mesti dikeluarin katanya. Kalau gue nanti bisa tekanan kiri, tekanan kanan kata dia begitu. Dan saya disuruh, ayo tidur. Gak tahu ya saya rasa ngantuk tapi gak pengen tidur. Karena kepikiran, kenapa kita mesti coba-coba sih sama Tuhan? Berkenan sama Tuhan kalau coba-coba gak akan sampai-sampai. Katanya tadi pagi saya dengar ibadah itu firman Tuhan menyatakan orang yang percaya Tuhan diselamatkan karena anugerah, benar. Tapi kalau tidak berbuah, wah itu yang namanya benih ditaruh di pinggir jalan. Benih yang di berbatu-batuan, benih yang kejatuh di semak berduri, sampai ke benih yang ke tanah yang baik. Saya sering kali mendengar bahwa orang suka cari Tuhan, iya, berkenan baru coba-coba. Jadi saat ini saya mengingatkan, waktunya kita saat ini saya dikasih cuma 30 menit, biasanya 1,5 jam di tempat ini. Tapi saya harus tahu diri dan tahu berdiri betul di sini, efektif, efisien. Saat dibilang orang-orang yang mau berkenan kepada Tuhan, itu menghasilkan buah. Di lahan yang baik ada yang menghasilkan 30 kali lipat. Lahan yang nomor 2 lebih baik lagi 60 kali lipat. Kalau kita mengikut Tuhan, mencari Tuhan, mau berkenan kepada Tuhan tanpa buah, itu gak bisa. Tapi saya teringat satu cerita bahwa kalau kau mencari kesukaan Tuhan, siap diproses. Kalau kesukaan manusia terus terang aja, bangganya sesaat, dihinanya terus-terusan. Tadi dibilang, berbuat baik aja masih digituin ya, apalagi berbuat jahat. Tapi perkenanan Tuhan itu bukan sesuatu coba-coba. Perkenanan Tuhan itu selain kita menjadi lahan yang baik supaya berbuah yang baik, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pertama, Injil jangan sampai dibelok-belokkan.
Itu ditulis juga loh di dalam yang tadi saya bilang 1 Korintus 4 ayat 3 sampai 6. Kalau Kisah Rasul 5 ayat 29, Efesus 6 ayat 6 saya ada tulis beberapa. Saya mau beritahu aja tidak kompromi dengan dunia. Mencari Tuhan bukan cari kesukaan manusia. Mencari Tuhan tidak kompromi dengan dunia yang sudah lalu dan lenyap. Kalau zaman lagi saya nggak ada online gini, kalau Ibu Angela ada duduk di sini, saya bilang, Bu, ayo kita nyanyi, harus siap. Ini tadi saya mau nyanyi, Pak Ongkinya udah turun, jadi nggak jadi deh, nggak jadi nyanyi, nanti aja ya, belakangan saya nyanyi. Dunia lalulah segera dengan keindahannya. Aduh, dunia kelihatan indah. Punya rencana yang banyak. Aduh, saya ketemu anak rohani yang aneh-aneh belakangan ini. Dalam COVID ini diperkenankan Tuhan. Nemu yang aneh-aneh, tapi saya tetap cari Tuhan, sedih gitu ngelihat yang aneh-aneh. Saudara sendiri begitu. Dikasih anak-anak rohani yang begitu. Baru dibilang, aduh punya rencana untuk dunianya gila. Gue mesti punya sekian 250 perusahaan. Gue mesti jadi konglomerat yang takut Tuhan. Saya bilang, pret. Keluar juga pretnya. Konglomerat yang takut Tuhan, saya bilang coba cari contoh, ada nggak di sini? Di dunia ini, di dunia nggak usah jauh-jauh Indonesia, dia kasih contoh salah satu orang konglomerat. Aduh itu tukang cuci uang bro. Saya bilang begitu. Oh nanti gua dong nang yang jadi ini. Gua nanti jadi konglomerat yang takut Tuhan. Saya bilang lagi pret, nggak taunya dia kena musibah. Tuhan mau berkenan, kita mau berkenan mencari Tuhan, Tuhan pasti proses kita, siap diproses. Saat diproses dia bilang, aduh tadi dia mau hajar karena dia punya martabat, dia mau cari kesukaan dia. Itu yang menghina gue harus dihajar babak belur, ditelanjangin, kok Pasus turun. Saya bilang, aduh bener kan Mam, sakit hati kan lo? Enggak, saya bilang gitu. Kalau lu gitu sakit hati? Enggak, saya bilang gitu. Nomor 1 saya diam dan saya cari Tuhan. Zaman sekarang kita gak cari Tuhan, aduh abis. Aduh yang namanya murtad itu ya ada. Semak belukar itu bikin kita murtad. Kesukaran, kesulitan saat ini. Terlalu banyak orang yang di PHK. Terlalu banyak orang yang gak punya uang. Sekarang pendeta udah bawaannya minta-minta. Pendeta minta-minta. Padahal Tuhan bilang, tak sampai jatuh pun tak sampai tergeletak. Kita lupa cari Tuhan tuh berkenan kepada Tuhan bukan sesuatu yang nyaman. Percaya gak sih lahan yang bagus itu yang nginjek nomor 1 siapa? Untuk jadi lahan yang baik. Pak Ongki siapa kira-kira? Ini saya yang ada beberapa di sini saya tanya-tanya ya Pak Ongki apa kira-kira untuk jadi lahan yang baik? Tanah udah ada nih subur. Didiamin aja tumbuh gak bisa kan? Nomor 1 yang nginjek kita tuh bukan manusia loh. Kebo yang dituntun sama manusia. Kebo yang ditaruh cook supaya bisa ngerti. Tapi yang diolah itu saya dan saudara. Tanah yang mau harus siap. Kebo pakai permisi gak? Permisi ya tanah biar subur. Gua buang BAB di sini boleh gak? Gak pakai nanya. Tapi manusia saat mukanya diberakin. Mintanya seluruh dunia, pasukan dunia hajar tuh yang berakin dia. Tuhan cuma minta 1. Diam aja. Saat ditaruh benih, diinjak-injak sama kebo yang gak kurang ajar, punya otak juga enggak tuh kebo. Karena apa? Karena kalau gak ada cook juga dia gak mau ngikut. Sampai Tuhan bilang, kalau mau ngikut saya, mau berkenan cari saya, jangan coba-coba, pikul cook. Aduh Matius berapa tuh ya? 11 ya kalau gak salah, ayat 28 sampai 30. Saya senang dengan ayat itu karena apa? Tuhan ingetin loh. Kita mau berkenan mencari kesukaan, jangan kesukaan manusia tapi kesukaan Aba Bapa di surga. Kesukaan Bapa itu nomor 1 apa? Pikul cook yuk, belajar kepadaku. Karena aku ini apa dia bilang? Lemah lembut, rendah hati, dan tidak sombong, rajin menabung. Oh itu tambahan saya. Saat kau memberitakan kebenaran Injil, gak boleh ditambah, gak boleh dikurangin. Nanti jadi Injil palsu. Tapi Tuhan benar-benar bilang ikut. Yang di ayat terakhir dibilang apa? Kuk yang kupasang itu ringan dan enak. Aduh anak-anak muda satu sini yang luar biasa. Saya dari tadi terkagum-kagum tuh. Yang ngatur
ini supaya bisa masuk ke dalam siaran online atau lewat manapun nantinya itu. Karena apa? Anak muda masih mau lu duduk bareng gitu. Kamu diberkati ya bro ya. Gue gak mau dia bilang anak kecil. Katanya Timotius tuh 17 tahun loh. Sangat hebat dipuji sama Rasul Paulus. Jangan satu orang pun menganggap kau kecil karena kau muda. Perkenanan Tuhan, kesukaan mencari Tuhan itu bukan urusan umur, bukan. Tapi bagaimana kau mau diolah menjadi penghasil buah yang luar biasa. Ingat, digaruk dulu, garuknya pakai apa? Pakai kebo. Kebo mau ngapa-ngapain terserah, mau berakin terserah, nanti lu subur. Kita gak pernah kepikiran saat kita diberakin kita jadi tanah yang subur. Yang ada nomor satu apa? Kurang ajar yang gak taubat-taubat nih manusia gitu ya. Kita selalu bilang tuh kurang ajar orang tuh. Udah Tuhan kasih perkenanan, kita yang mulai menghakimi. Aduh di sini di ayat mana tuh ya? Orang-orang tadi. Nah, ayat 5 dari 1 Korintus 4 tiba jangan menghakimi sebelum waktunya. Kesukaan Tuhan. Aduh gue udah diliatin jam nih 10 menit lagi ya. Kesukaan Tuhan. Nomor 1 kita jangan menghakimi orang. Orang yang menghakimi biasanya merasa dirinya benar. Padahal Tuhan bilang Injillah kebenaran. Firman Tuhanlah kebenaran. Jadi jangan pakai skala barometer yang lain selain itu. Dunia tuh lenyap. Tadi kakak saya pas mau kita berdiri, dia pengen duduk aja lu duduk, gak kelihatan saya bilang gitu. Saking seriusnya mau cari Tuhan. Pas nyanyi Yerusalem kita berdua nggak itu tadi ngangkat tangan kita. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Lu jangan cari target untuk kehidupan kesenangan diri pribadi di dunia ini. Perkenanan Tuhan bukan dicoba-coba, tapi benar-benar siap untuk mau digarap. Dari 1 Korintus 4 ayat 6 dikatakan supaya jadi teladan. Orang yang teladan itu biasanya ada yang dihasilkan dari hidupnya. Kalau dari hidupnya tuh cuma itu lagi, boro-boro jalan di tempat. Dan saya percaya sesuatu yang kita lakukan tidak bergerak, kita jalan di tempat aja, akhirnya menjadi satu tanah yang dalam yang akhirnya mengubur diri kita sendiri karena jalan di tempat. Selain kita pegel tadi, kita latihan aja, aduh lama-lama pegel juga ya katanya, cari tempat duduk juga gitu. Perkenanan Tuhan, Efesus 6 ayat 6 dikatakan jangan hanya di depan orang. Kesukaan untuk menjadi anak Tuhan jangan hanya karena di depan orang. Ini lagi dapat tugas nih dari gereja. Aku mesti bikin lah ikut deh, tapi hati ngedumel kesel gitu. Udah gak tahu gak ada orangnya. Tadi saya senang makanya ngeliat anak muda ini luar biasa. Dia duduk tenang manis, tunggu ini ada yang salah, ini ada yang bunyi-bunyi, ini ada begitu concern gitu. Saat kau mencari kesukaan Tuhan, menjadi kesukaan Tuhan itu nomor 1 apa? Ada yang harga dia bayar. Ya saya percaya anak muda zaman sekarang mah kebetulan PPKM tingkat 1 sekarang kan. Lu cari di mall nih, ini udah hampir gak ada yang nutupin. Saya tadi bilang aduh gue bisa gak ya ditutupin kayak begini. Biasanya kalau gue khotbah karena gue sendiri di depan, saya sendiri di depan, saya gak pakai beginian. Aduh nyesek juga, tapi aturan dunia pun dikatakan di Kolose 3 ayat 22. Hamba taatilah Tuhanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Ada aturan yang pemerintah berikan, ada aturan di dalam ibadah ini, dalam suasana pandemi ini. Ada aturan, taatilah. Itu sama aja apa? Tanah yang baik itu, tanah yang baik bukan didiemin loh, diinjak-injak dulu loh. Dibecekin dulu loh. Dan yang ngendarain itu saya percaya Tuhan, kan pikul kuk yang kuberikan. Tuhan tuh luar biasa, saya selalu bilang bahwa Tuhan tuh suka humorisnya tingkat tinggi. Dia gak pernah mau menyamakan, membandingkan saya dan saudara dengan manusia lain, gak mau. Karena apa? Gengsi, marah dan segala macam. Mendingan gue dari dia. Dia sok tahu tuh, menghakimi paling enak manusia. Tapi kalau Tuhan ngasih perumpamaan selalu mau binatang men. Dibilang bodoh,
Jangan kayak keledai ya. Keledai bukan selain liar, bodoh. Terus bilang apa? Belajar ya Mas Semut. Pertanyaan saya, semut punya otak gak? Mungkin kalau pakai stetoskop, mikroskop dilihat ada otaknya. Ama otak kita gedein otak siapa? Tapi Tuhan bilang belajar sama yang gak punya otak, kurang lebih begitu. Kita mengaku kita punya otak kita tapi cuma coba-coba berkenan kepada Tuhan bukan menjadi kesukaan yang benar. Itu sama aja bohong. Saya harus lari ini nih ya, asal jangan sampai tabrakan. Di dalam Kolose 3 ayat 22 dikatakan jangan hanya kita bekerja kalau tuannya ngelihat. Tadi saya tanya gembalanya sekarang siapa di sini? Oh sinode langsung belum pilih lagi gitu karena masih kosong. Tapi gembala kosong aja ada gembala di atas gembala yang melihat. Dan terjadi latihan jam segini dan segala macam ada semuanya. Saya jadi bersyukur tadinya saya mau kirim rekaman. Karena ragu-ragu yang mau memberikan rekaman, saya bilang stop. Sampai anak saya pikir, Inang mah mudah bener sih ngambek. Kan saya cuma memberikan pengertian tentang teknologi gini-gini. Gampang Nang, bisa Nang, lu ngomong gampang enak. Tapi belum tentu yang di sana bisa enak gitu loh. Udahlah tenanglah, dia pikir saya mewek, gak mau. Enggak bener-beneran. Ini sampai Bu Angel bilang, datang ya Bu ya, ini ya kita rekaman di sini aja gitu. Itu menurut saya satu jalan. Kalau kau dengar-dengaran dengan berkenan cari kesukaan Tuhan, apapun siapapun akan jadi menuju kebaikan, bukan keberantakan. Jangan suka-suka. Jadi jangan sampai ada Tuhan dulu baru ngikut. Itu dunia aja seperti itu, istilahnya. Oh bos pergi tikus-tikus berpesta, istilahnya gitu. Aduh kita dibilang tikus. Kalau ada yang ngeliatin baru serius, gak ada yang ngeliatin gak serius. Padahal ada mata di atas segala mata yang melihat kita tak pernah berhenti. Siang dan malam. 24 hours tidak pernah tidur. Sampai dibilang di Mazmur 121. Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan selalu berjaga-jaga buat bapak, ibu, saudara dan saya. Kalau mau jadi kesukaan dunia limited. Kalau kesukaan Tuhan unlimited. Masalahnya mau gak dikasih cook. Kalau dikasih cook jangan langsung mikir. Si semut aja kita harus belajar sama dia. Lu punya otak gede, kita punya otak gede Tuhan kasih. Mikir katanya si Cah Lontong. Saat mikir dikasih cook pun Tuhan tuh sampai ngomong loh. Ringan dan enak. Dimana-mana yang ringan gak masalah kan? Ya gak bro? Ringan gak ngerjain kayak ginian? Ngeselin juga sih ya. Mesti ulang-ulang ngetek lagi. Tapi ringan kan? Gak sampai engkau, untung ada AC, jadinya gak keringetan. Dan dibilang enak, kalau enak nambah gak bro? Pasti dibilang, ini salah nih, yuk kita ulang lagi yuk. Dan kita harus ikut. Anak muda yang menyuruh kita nih, katanya, gue udah ubahan rambut gue putih, gila tuh ngatur-ngatur gue. Gak ada kayak gitu. Karena kita cari kesukaannya Tuhan, bukan kesukaannya orang-orang yang kita mau sukakan. Dunia udah mau habis Bapak Ibu. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Yakin gak? Gue demen sama Bapak Ongki. Bahwa saya masuk sana harus yakin. Saat yakin jadilah lahan-lahan yang baik. Amen. Kesukaan Tuhan saat kau dan aku menjadi lahan yang baik. Jangan ada yang menyombongkan diri. Dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Orang kesukaan Tuhan gak pernah milih-milih. Siapapun diatur sama anak muda pun. Gak ada sesuatu yang kita mesti banggakan. Selain kesukaan Tuhan kita membanggakan dia. Jangan pernah merasakan menceng kiri menceng kanan. Hanya untuk supaya nama kita disebut. Katanya Alkitab dibilang kalau namaku disebut ada pujiannya. Kalau namaku disebutku ada. Bukan disebut sama bos kita. Selesai. Semua yang ada di dunia ini selesai. Dokter saya salah satu pembinanya adalah Boksu almarhum. Dia sayang bener tuh Ibu Angela sama Pak Ruben tahu bener. Bapak Boksu tuh almarhum sayang sekali sama saya enggak? Aduh Ibu Berliando dari mana? Baru jalan-jalan ke sini. Ayo isi. Kasih. Beri kesaksian bagaimana. Soalnya saya dari pedalaman Pak Ongki. Pedalaman yang gak ada kamar mandi sampai yang hotel mewah begitu.
sampai ke luar negeri. Tapi bukan itu yang aku mau cari kesukaan untuk Tuhan berkenan kepada aku. Bukan mau coba-coba, cari berkenan. Saat berkenan, siaplah diinjak-injak sama si kebo. Siaplah digarap dengan garpu. Siaplah bahkan ular-ular pun bisa hidup di situ. Tikus-tikus pun bisa hidup di situ. Gak ada yang namanya sawah, gak ada penggangguan. Bahkan saat benih ditaburkan, rumput pun ikut bertumbuh. Akan berubahkah kita? Enggak. Kesukaan Tuhan yang kita cari. Mau diproses anak muda. Ya bro. Taat mau diproses. Engkau akan cemerlang. Bukan saja di bumi. Sampai di surga nanti. Bila saatnya nanti ku dipanggil Tuhan lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Kita gak akan pernah gak berdaya. Sampai kita mati kita tetap berdaya. Diabetes gak masalah Pak. Tinggal mengurangin. Umur panjang bisa Pak. Jangan bilang gue diabetes nih udah nih selesai. No. Carilah kesukaan Tuhan. Jadilah menjadi kesukaan Tuhan. Dan jangan coba-coba untuk berkenan. Apalagi di depan manusia. Terkutuklah. Itu ditulis di mana ya? Dia bilang terkutuklah. Galatia 1 ayat 8 sebelum 10 ayat 8. Terkutuklah orang bahkan malaikat. Yang membelokkan Injil. Dari kebenaran. Sudah lewat 5 menit. Jadi saya akan menutup dengan satu pujian. Saya minta tolong Bapak pemusik Pak Hongki untuk mengiringi saya. Saya paling lucu deh kalau dibilang suara saya tidak bagus ini. Saya bukan begitu. Saya ingin sesuatu yang dari hatimu keluar. Suara kita kayak gimana tetap Tuhan berkenan. Tuhan gak pernah bilang, nada D ya, mulai nada C ya, nada enggak. Memuji saja untuk Tuhan. Karena setiap hari kita minta sama Tuhan, supaya kita berkenan. Berkenan kepada Tuhan, saat berkenan kepada Tuhan, kita bisa masuk hadiratnya. Saat masuk hadiratnya, dunia mau memberikan sesuatu yang menyeramkan. Yang tidak tahu, dulu dibilang vaksin 2 kali cukup. Sekarang rumorsnya udah keluar. Tiap 6 bulan mesti divaksin. Sementara dokter udah bingung. Dia bilang apa? Vaksin itu biar bagaimana ada nanti reaksinya. Ada yang 6 bulan, ada yang 1,5 tahun. Paling lama. Jadi ada yang lebih lama lagi. Paling cepat dibilang 1,5 tahun reaksinya. Saya ngebayangin. Makanya minta izinkan Tuhan. Setiap hariku berkenan di matanya. Tuhan saja penolong kita semua. Amin Tuhan. Saat ini, setiap hari ku dibarui, ku datang padamu Tuhan. Ku datang padamu, masuk hadiratmu Tuhan. Masuk hadiratmu, ku disegarkan, ku disegarkan dan dipulihkan dan dipulihkan saat ku datang, dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan, izinkanlah Tuhan, izinkanlah Tuhan, setiap hariku masuk hadiratmu, bersekutu
wajib kita lakukan. Katakan, setiap hari ku dibarui. Kami datang padamu Tuhan, ku datang padamu dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Ku disegarkan, ku disegarkan dan dipulihkan dan dipulihkan saat ku datang Bapa. Saat ku datang dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan, izinkanlah ya Bapa, izinkanlah Tuhan, setiap hari ku masuk hadirat-Mu, bersekutu denganmu, masuk hadirat-Mu, bersekutu denganmu. Bukakanlah Tuhan, bukakanlah Tuhan, nyatakan segala isi hatimu, nyatakan isi hatimu, biar ku melakukan kehendak-Mu. Tuhan, biar ku melakukan kehendak-Mu Tuhan, biar ku melakukan kehendak-Mu Tuhan. Hamba boleh berhenti berbicara Tuhan. Ampuni kami kalau kami masih mencari kesukaan manusia. Tapi kami gak mau mencoba Tuhan untuk berkenan di hadapan manusia. Izinkan Tuhan kami masuk hadirat-Mu setiap hari kami. Kami dibaharui, kami disegarkan, kami dipulihkan. Kami tidak akan merasa lagi saat kami tanah benih yang luar biasa akan tumbuh. Tanah yang berguna, tanah yang belum digarap. Tapi saat digarap Engkau akan menghasilkan pada kami Tuhan 100 kali lipat. 60 kali lipat, 30 kali lipat. Kami benar-benar menjadi kesukaan-Mu. Dan saat tanah itu berguna menghasilkan banyak, bukan kami makan untuk tanah itu. Tapi banyak jiwa mendapat kehidupan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dijauhkan dari kemurtatan. Dijauhkan kami mendengar firman Tuhan sejenak saat ada ancaman langsung kami berubah. Saat kami tumbuh di benak-benak senak belukar berduri Tuhan. Saat kami terhimpit dengan segala macam kekhawatiran kami. Dan kami akhirnya mati juga. Izinkan kami Tuhan menjadi kesukaan-Mu. Izinkan kami Tuhan mau digarap oleh-Mu. Saat kami digarap, Kau berkenan karena kami akan berbuah lebat. Tanah kami menjadi baik. Kami tidak melihat siapa yang akan menginjak mengolah kami. Alat apapun yang Tuhan pakai izinkan untuk hidup kami dalam nama Yesus, situasi apapun, pandemikah apakah itu Tuhan. Tetap kami ada dalam hadirat Tuhan. Kami mau belajar tunduk kepada hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar kepada-Mu Tuhan yang lemah lembut. Dan selalu memberikan diri ini, merendahkan hati ini menjadi kesukaan Bapa. Terima kasih, berkati Tuhan gereja Sidang Kristus di tempat ini Kelapa Gading. Hamba percaya setiap jemaat mendengar kebenaran-Mu juga diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, untuk hari ini buat kebenaran-Mu kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Saya serahkan kepada MC dan pembawa acara. Tuhan berkati, sampai jumpa. Terima kasih banyak atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Saya atas nama majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas
pelayanan Ibu Berliando. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanannya. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan akhiri ibadah online pada saat pagi dan siang hari ini. Jemaat kami ajak bangkit berdiri, kita akan nyanyikan doksologi, lalu ditutup dengan doa syafaat, doa persembahan dan doa berkat oleh hambanya, lalu ditutup dengan amin, amin, amin. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur pada hari ini bahwa kami telah diberkati lewat ibadah yang kami ikuti, lewat puji-pujian, bahkan terlebih siraman firman Tuhan, untuk kami lebih mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan sukai, apa yang Tuhan berkenan atas hidup kami ini. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan jemaat-Mu di Kelapa Gading ini di dalam persiapan untuk menyambut Natal. Biarlah semuanya bersiap-siap, khususnya kepada saudara kami yang ditugaskan mempersiapkan hal ini. Biarlah kiranya semuanya bekerja bersama-sama, bersatu, sehati sepikir, sehingga semuanya bisa memberi yang terbaik dan yang maksimal. Terima kasih, kami juga bersyukur hari ini kami telah membawa persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati untuk semua persembahan, baik persembahan syukur, sukarela, dan juga persembahan-persembahan untuk Natal di tahun ini. Demikian juga kami berdoa untuk kesatuan kami sebagai gereja Sedang Kristus, setiap gereja lokal dimanapun juga, baik dari Jawa Barat, DKI, Sumatera Selatan, yang ada di Bangka, Batam, yang di Nagoya, dan juga di Tiban, serta yang ada di Kalimantan Barat, Kospai Tenggerang, kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah kiranya semuanya kami gereja-gerejamu boleh tetap kuat dan juga bersemangat di dalam kami melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga menyerahkan untuk bangsa negara kami Indonesia. Tetap kami selalu berdoa di tengah-tengah ada banyak masalah pergumulan, tetapi kami percaya Tuhan menyertai bangsa ini karena Tuhan mengasihi bangsa ini. Tuhan memberkati untuk seluruh pemerintahan kami yang ada, baik pusat maupun daerah, dan seluruh lembaga-lembaga tinggi negara, dan semua mereka yang duduk di lembaga tinggi ini. Tuhan memberkati. Demikian juga terkhusus untuk Presiden kami Pak Jokowi, masalah lindungan, penyertaan, pertolongan dari Tuhan, agar beliau tetap boleh kuat dan sehat serta prima bisa memimpin bangsa ini menuju ke arah yang lebih maju, ke arah yang lebih diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan menyerahkan juga segenap kehidupan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk melayani di berbagai denominasi gereja, agar gereja Tuhan tetap hidup di dalam kami memberkati bangsa dan negara ini. Terpujilah Allah kami kekal. Inilah doa sepat dan doa persembahan yang kami bawa dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami segala yang jahat, karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan dalam Kristus Yesus Putra yang tunggal, serta janji penyertaan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Puji Tuhan, jemaat, kami persilakan duduk kembali. Ibadah online telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan tetap semangat. Amin. Puji Tuhan.